A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yakni ketika malaikat Munkar dan Nakir dibentak Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu begitu populer dalam sejarah keislaman. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar menjadi salah satu orang yang paling menentang terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memberikan hidayah melalui adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Selain memiliki kepribadian yang tegas dan juga bijaksana, Sayyidina Umar juga terkenal dengan karakter kerasnya. Hampir semua sahabat segan terhadap Khalifah Rasyidin kedua itu. Bahkan malaikat kubur Munkar dan Nakir takut saat menghadapi Sayyidina Umar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda, ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam kebiruan warnanya, seperti malam yang gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala, giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah, dan di kedua tangannya terdapat alat pemukul atau palu. Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak akan mampu. Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang robnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Berkaitan dengan malaikat Munkar dan Nakir, Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Bahaudin Nur Salim atau biasa disapa Gus Baha menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab terhadap dua malaikat kubur tersebut. Menurut Gus Baha dalam kitab Nurut Dolam karya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan tentang keberanian Umar dalam menghadapi Munkar dan Nakir. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sayyidina Ali saat itu merasa penasaran, ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Suatu saat Sayyidina Ali agak jengkel dengan Umar bin Khattab karena begitu galaknya Umar yang hampir setiap orang pernah dibentaknya. Apa dia berani membentak Munkar Nakir? Tanya Sayyidina Ali waktu itu. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar muqasyafah dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya permintaan Sayyidina Ali tersebut dipenuhi. Kemudian saat Umar bin Khattab meninggal dan saat di dalam kubur, Umar bin Khattab didatangi Munkar Nakir dengan mata yang sangat menyeramkan. Mengetahui hal tersebut, Sayyidina Ali senang karena dalam pikirannya Umar bin Khattab pasti akan takut. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar Nakir seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, kalian tahu
sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya akhabal khalqi ilallah, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Gus Baha. Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala justru menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut, Munkar Nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan, kata Gus Baha. Kisah ini diambil dari sumber Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah KTB. Sobat beriman, demikianlah kisah singkat mengenai malaikat Munkar dan Nakir yang dibentak oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan bisa kita ambil pelajaran untuk kita jadikan suri tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.